Cemburu adalah hal yang wajar dalam hubungan. Tanda bahwa kamu peduli, bahwa kamu tidak ingin kehilangan orang yang kamu sayangi. Tapi jika berlebihan, cemburu bisa berubah menjadi racun yang perlahan menghancurkan hubungan. Bukan hanya membuat pasangan merasa terkekang, tapi juga membuat dirimu sendiri lelah karena terlalu banyak curiga dan takut. Seringkali, rasa cemburu yang berlebihan bukan muncul karena pasangan melakukan kesalahan, tapi karena ada luka, rasa tidak aman, atau pengalaman buruk di masa lalu yang belum sembuh. Kalau tidak diatasi, rasa ini bisa berubah jadi obsesi, posesif, bahkan membuat hubungan penuh pertengkaran. Karena itu, penting untuk belajar mengelola rasa cemburu. Bukan untuk menghilangkannya, tapi agar tidak menguasai perasaan dan merusak kepercayaan. Berikut ini adalah cara pertama yang bisa kamu lakukan. Pelan-pelan, tapi berdampak besar. 1. Sadari bahwa cemburu datang dari pikiranmu, bukan dari pasanganmu. Langkah pertama yang paling penting adalah menyadari bahwa cemburu itu muncul dari dalam dirimu sendiri, bukan dari pasanganmu, bukan dari orang ketiga, tapi dari pikiran-pikiran yang kamu bentuk di kepalamu sendiri. Mungkin kamu merasa dia terlalu ramah dengan orang lain, mungkin kamu melihat dia tertawa di chat dengan seseorang, lalu langsung merasa terancam. Padahal bisa jadi itu hanya pikiranmu yang membesar-besarkan rasa khawatir. Kamu membayangkan skenario buruk, padahal belum tentu itu kenyataan. Dan makin kamu membiarkan pikiran itu tumbuh, makin besar pula rasa cemburu yang kamu rasakan, sampai akhirnya kamu mulai menyalahkan pasanganmu tanpa bukti. Disinilah kamu harus belajar mengontrol diri. Tarik napas. Tanyakan pada dirimu sendiri, apakah ini nyata atau hanya ketakutan di pikiranku? Karena cemburu yang tidak kamu sadari sumbernya akan membuatmu bertindak impulsif dan menyakiti hubungan yang sehat. Dengan menyadari bahwa semua ini dimulai dari pikiranmu, kamu bisa mulai memilah mana yang benar-benar harus dikhawatirkan dan mana yang hanya bayangan semu. Kunci dari mengatasi cemburu bukan mengubah pasanganmu, tapi mengubah caramu memandang situasi. Dan itu dimulai dari dalam dirimu sendiri. 2. Bangun rasa percaya diri. Sebelum membangun rasa percaya ke pasangan, salah satu akar dari rasa cemburu yang berlebihan adalah rasa tidak percaya pada diri sendiri. Kamu merasa tidak cukup baik, takut kalah saing dengan orang lain, atau merasa pasanganmu bisa saja meninggalkanmu kapan saja jika menemukan seseorang yang lebih dari kamu. Dan pikiran seperti ini adalah lahan subur bagi rasa cemburu yang terus tumbuh tak terkendali. Padahal kenyataannya pasanganmu memilih kamu bukan tanpa alasan. Dia melihat sesuatu dalam dirimu yang membuatnya jatuh cinta, yang membuatnya bertahan, dan yang membuatnya ingin membangun hubungan bersamamu. Tapi ketika kamu sendiri tidak yakin pada dirimu, kamu jadi sulit mempercayai pilihannya. Kamu mempertanyakan kenapa dia bersamamu. Kamu curiga setiap kali dia memuji orang lain. Kamu merasa tersaingi meskipun sebenarnya tidak ada yang sedang bersaing denganmu. Rasa cemburu itu pun makin besar karena kamu merasa kamu tak punya apa-apa untuk dipertahankan. Maka dari itu, sebelum kamu belajar percaya kepada pasangan, kamu harus lebih dulu percaya pada dirimu sendiri. Bangun rasa percaya diri perlahan. Kenali kelebihanmu, dan jangan terlalu fokus pada kekurangan. Sadari bahwa kamu adalah sosok yang layak dicintai dan dihargai. Kamu punya nilai, kamu punya daya tarik. Dan yang lebih penting bagi kamu cukup tanpa harus menjadi orang lain. Lakukan hal-hal yang membuatmu merasa lebih baik secara pribadi. Bangun kebiasaan positif, rawat dirimu, kejar cita-cita dan passionmu. Karena semakin kamu merasa nyaman dengan dirimu, semakin kecil kemungkinan kamu merasa terancam oleh orang lain. Dan ketika kamu sudah percaya diri, kamu tidak akan mudah goyah hanya karena pasanganmu berbicara dengan orang lain atau bersikap baik pada lingkungan sekitarnya. Karena kamu tahu, kamu tidak bisa mengendalikan semua hal, tapi kamu bisa mengendalikan bagaimana kamu melihat dan menghargai dirimu sendiri. Dan dari situlah rasa cemburu perlahan akan mengecil, digantikan dengan rasa tenang dan keyakinan bahwa kalaupun pasanganmu benar-benar mencintaimu, dia tidak akan pergi hanya karena godaan sesaat. Dan kamu tak perlu terus-menerus waspada, karena kamu percaya pada dirimu sendiri dan pada pilihannya. 3. Belajar mengkomunikasikan rasa cemburu dengan cara yang sehat. Cemburu bukan sesuatu yang harus dipendam, tapi juga bukan sesuatu yang harus meledak begitu saja tanpa kendali. Masalahnya, banyak orang mengekspresikan cemburu dengan cara yang salah. Marah tanpa penjelasan, mengungkit masa lalu, memberi sindiran pasif-agresif, atau bahkan mendiamkan pasangan seharian tanpa memberitahu apa yang sebenarnya dirasakan. Padahal kalau kamu ingin hubunganmu tetap sehat, kamu harus belajar menyampaikan rasa cemburu itu dengan cara yang dewasa. Bukan dengan emosi, tapi dengan komunikasi. Bukan dengan menuduh, tapi dengan jujur bicara dari hati. Contohnya begini, daripada kamu bilang, "Kamu tuh flirting ya sama dia?" Cobalah ucapkan,
Aku ngerasa nggak nyaman tadi waktu kamu terlalu dekat sama dia. Mungkin ini cuma perasaanku aja, tapi aku pengen kita bisa ngobrolin ini baik-baik. Kalimat seperti itu jauh lebih bisa diterima dan membangun dialog daripada langsung menyerang dan membuat pasangan jadi defensif. Kamu berhak merasa cemburu, tapi pasanganmu juga berhak tahu apa yang kamu rasakan tanpa merasa disalahkan sepihak. Komunikasi yang sehat menciptakan ruang aman bagi kalian berdua, ruang untuk saling mengerti, bukan saling menyakiti. Dengan cara ini, kamu belajar mengelola emosimu sendiri terlebih dahulu sebelum melemparkannya ke pasangan. Dan ketika kamu bisa jujur tanpa menyalahkan, pasangan akan lebih terbuka, lebih memahami, dan justru makin menghargai kedewasaanmu. Hubungan yang kuat bukan berarti tidak pernah ada rasa cemburu. Tapi bagaimana rasa itu tidak menjadi bara yang membakar, melainkan api kecil yang bisa diarahkan menjadi kehangatan lewat komunikasi yang tenang dan saling menghargai. Jangan takut dianggap lemah karena mengungkapkan perasaan. Karena justru dari keberanianmu bicara dengan tenang, tercermin kedewasaan yang jauh lebih kuat dari sekadar marah-marah tanpa arah. Dan dari situ karena hubungan kalian akan tumbuh, tidak diwarnai kecurigaan tapi kejujuran dan kepercayaan. 4. Jangan bandingkan dirimu dengan orang lain. Rasa cemburu seringkali tumbuh subur ketika kamu mulai membandingkan dirimu dengan orang lain. Kamu melihat orang lain lebih cantik, lebih tampan, lebih pinter, lebih mapan, lebih lucu, lalu mulai bertanya dalam hati, apa dia lebih baik dari aku? Apa pasangan aku bakal lebih tertarik sama orang itu? Tanpa sadar, kamu membiarkan pikiranmu sendiri merusak rasa aman yang seharusnya kamu miliki dalam hubungan. Padahal setiap orang punya keunikan dan kelebihannya masing-masing, dan pasanganmu memilihmu bukan karena kamu sempurna, tapi karena ada sesuatu dalam dirimu yang dia tidak temukan di orang lain. Kalau kamu terus membandingkan dirimu dengan orang lain, kamu akan selalu merasa kalah. Karena di luar sana akan selalu ada orang yang lebih dari kamu dalam banyak hal. Tapi itu bukan berarti kamu kurang. Itu hanya berarti bahwa setiap orang punya jalannya sendiri. Ketika kamu terlalu fokus pada kelebihan orang lain, kamu lupa menghargai nilai yang ada dalam dirimu sendiri. Dan hal itu akan memupuk rasa rendah diri, yang ujung-ujungnya memicu cemburu berlebihan. Daripada sewa membandingkan, lebih baik kamu mulai melihat ke dalam dirimu. Apa yang membuatmu unik? Apa yang membuat pasanganmu jatuh cinta padamu di awal? Fokus pada hal-hal yang kamu punya, bukan yang kamu anggap tidak kamu miliki. Cintai dirimu terlebih dahulu. Karena seseorang yang mencintai dirinya sendiri dengan sehat, akan lebih mudah merasa aman dalam hubungan. Kamu akan lebih tenang, lebih percaya, dan lebih damai. Dan kamu tidak akan terlalu peduli dengan siapapun di luar sana, karena kamu tahu kamu tidak sedang bersaing. Kamu sedang menjalani hubungan, bukan perlombaan. Dan yang kamu butuhkan adalah kepercayaan, bukan perbandingan. Jadi setiap kali kamu merasa cemburu karena orang lain, tanyakan pada dirimu, kenapa aku merasa kurang? Dan ubah pertanyaan itu menjadi, apa yang bisa aku syukuri dari diriku hari ini? Karena rasa syukur adalah musuh terbesar dari cemburu yang tak sehat. Dan kalau kamu bisa mengalahkan rasa ingin membandingkan itu, kamu akan jauh lebih damai dalam mencintai dan dicintai. 5. Alihkan fokusmu ke hal positif dalam hubungan. Seringkali ketika rasa cemburu datang, kita hanya fokus pada hal-hal negatif. Kita terlalu sibuk mencari celah, mengawasi gerak-gerik pasangan, memikirkan kemungkinan terburuk, sampai akhirnya kita lupa. Hubungan ini sebenarnya punya banyak hal indah yang layak disyukuri. Coba lihat kembali, sudah sejauh apa kalian berjalan bersama? Berapa banyak momen menyenangkan yang pernah kalian lalui? Berapa kali dia membuatmu tertawa, membuatmu merasa dicintai dan berusaha memahami dirimu? Itu semua bukan hal kecil. Itu adalah pondasi yang dibangun dari waktu ke waktu. Jangan biarkan rasa cemburu membuatmu buta terhadap semua kebaikan itu. Kalau kamu terus-menerus fokus pada hal yang membuatmu khawatir, kamu akan selalu merasa curiga dan gelisah. Tapi kalau kamu mulai mengalihkan fokusmu pada hal-hal baik yang sudah kalian miliki, come stick in the seat down with the mare pada terang. Lakukan hal-hal positif dalam hubunganmu. Ajak pasangan melakukan aktivitas yang menyenangkan bersama. Bangun komunikasi yang lebih hangat. Dan berikan apresiasi atas usaha yang sudah dia lakukan selama ini. Dengan begitu, kamu akan sibuk merawat cinta, bukan sibuk menebak-nebak dan menciptakan drama. Karena sejatinya, hubungan yang sehat itu seperti tanaman. Kalau kamu siram dengan rasa percaya, dia akan tumbuh subur. Tapi kalau kamu terus-menerus membanjirinya, dengan rasa curiga dan cemburu berlebihan, cepat atau lambat, dia akan layu dan mati. Fokuslah pada pertumbuhan, bukan pada ketakutan. Fokuslah pada hal yang kamu miliki sekarang, bukan pada hal yang kamu bayangkan bisa hilang. Cemburu itu wajar. Tapi jika kamu membiarkannya tumbuh liar tanpa kendali, ya sekilas merusak hubungan yang sebenarnya bisa kamu jaga dan nikmati. Ingat, kamu tidak bisa mengontrol setiap tindakan pasanganmu,
Tapi kamu bisa mengontrol bagaimana kamu merespons perasaanmu sendiri. Mulailah dari menyadari bahwa cemburu berasal dari pikiranmu. Bangun rasa percaya diri. Belajar berkomunikasi dengan jujur dan sehat. Berhenti membandingkan diri dengan orang lain. Dan alihkan fokusmu ke hal-hal positif yang bisa kalian bangun bersama. Dengan begitu kamu tidak hanya mengatasi rasa cemburu, tapi juga membangun hubungan yang lebih kuat, lebih dewasa, dan lebih membahagiakan. Karena pada akhirnya, cinta yang sejati adalah tentang saling percaya, bukan saling mengurung. Tentang saling tumbuh, bukan saling membatasi. Dan tentang mencintai dengan sadar, bukan mencintai karena takut kehilangan,